والجمال من عنود به سواك عند خلود الحادث الآمم يا مصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يزيد رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من عندك الدنيا وضارتها ومن علومك علم الله والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لله معرفة كتاب الشيخ الإمام الغزالي وسوري يقول بشيخ المشايخين خصوصا الحسن بن رشاد بن زيد بن الحكيم مولانا رشاد بن رشيد حدث سمعت بنت هدي معروف هدي محمد بن بن هدي سيدي هدي حسن بن هدي أبو الفتح هدي بن إلياس بن هدي إلياس هدي عثمان بن هدي محمد بن هدي بن سعد كريبان بن هدي أراد عرفات بن هدي بن سعد كريبان هدي يونس شهبان بن هدي مولانا رشيد بجلال بن هدي البكري إلى بن سعد بن سعد بن سيد التاريخ بن هدي هدي سيد التواتر بن قاسم وصول بن وطن شرف الله والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين من محمد صلى الله عليه وسلم. Di halaman 5 ya. Pokoknya ayat 6. Kira-kira pertengahannya. Di pertengahan. 15 baris di atas ya. Pokoknya ayat 6 minggu ikhwan. Lebih kurang 15 baris atau 13 baris di atas ya. Halaman 5. Pokoknya ayat 6 minggu ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa khafa an yakuna minhu ikhfalun lisyukri fayaqa'u bil kufrani fayanhatu an tilka martabati rafi'ati allati hiya martabatul qudam al-khalisin lillahi azza wa jalla wa nuzuli anhu wa nuzulin anhu ya wa tazul itu wa tazul apa wa nuzul wa tazul anhu tilkal ni'mah al-khalisin lillahi azza wa jalla wa tazul apa nuzul wa tazul itu cocoknya tazul wa tazulu anhu tilkal ni'mah ni'am itu tazul wa tazulu anhu tilkal ni'mah karimah min durubi al-qafillah ta'ala وحسن نظره إليه فاستقبلته هارون عقبة الحمد والشكر فأخذ فيها وقطعها بما أمكنه من كثرة الحمد والشكر كثرة الحمد والشكر على كثير نعمه فلما فرغ من قطع هذه العقبة ونزل فإذا هو بمقصوده ومبتغاه بين يديه ولم يسر إلا قليلا حتى وقع في سهل الفضل وصحراء الشوق وعرصات المحبة ثم يقع في رياض الرضوان وبساط الأنس إلى بساط الانتصار ومرتبة التكريم ومجلس المناجاة ونيل الخلع والكرامات فهو يتنعم في هذه الحالات ويتقلب في طيبها
أيام بقائه وبقية عمره بشخص في الدنيا وقلب في العقبة ينتظر البريد يوما فيوما حتى يمل الخلق كلهم ويستقدر الدنيا ويحن إلى الموت يستكمل يستكمل الشوق إلى الملأ الأعلى فإذا هو برسل رب العالمين إليه يريد إليه بروح وريحان وبشرى ورضوان من عند رب مراد غير ربان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin, berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, wa khafa ayyakuna, ketika itu dia takut, khafa takut ya, ayyakuna takut, ayyakuna minhu ikhfa, dia takut akan timbul pada dirinya kelalaian, kelalaian disyukri atas untuk bersyukur. Jadi dia takut untuk dia ada pada dirinya kelalaian untuk bersyukur. Maka kalau dia lalai untuk bersyukur, padahal dia sudah sampai ke tahapan yang tinggi nih dalam ibadah, ya kan? Tahapan yang ke-6. Dia sadar dan dia takut kalau ada pada dirinya lalai. Ya, padahal sampainya dia ke dalam nikmat, ke dalam tahapan ini adalah suatu nikmat dari Allah SWT. Jadi yang mesti disyukuri. Maka ketika dia sadar, dia takut ini nikmat sudah luar biasa, ya. Takutnya lalai. Kalau lalai, fayaqau fil kufran, akan timbul, maka akan jatuh dia pada kufur nikmat. Ya, takutnya dia digolongkan kepada orang yang kufur nikmat. Bagaimana akibatnya? Akibatnya fayanhab, ditakutkan dia akan jatuh. Takutnya dia sudah setinggi itu, sudah capek dia menata daripada ibadahnya. Kalau dia lupa bersyukur, takutnya Allah jatuhkan. Fayanhab, ya, takutnya Allah jatuhkan. Antil kalmat tabati rafi'ah, daripada posisi derajat yang tinggi, martabah derajat rafi'ah yang tinggi. Ya, jadi takutnya kalau dia nggak bersyukur, jangan-jangan nanti dia terusir, gitu kan, dari posisi itu. Alladhi yang martabatul khuddam, yang dia itu adalah derajat itu adalah derajatnya para orang-orang yang khidmat. Dan ini orang-orang yang khidmat, al-khalisina lillah, yang ikhlas untuk Allah. Para ahli-ahli ibadah tersebut adalah di posisi orang-orang yang khidmat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, dan dia sudah hampir masuk ke situ kan. Takutnya dia terusir dari khulusillah azza wa jalla. Wa tazulu anhu tilkan ni'am, maka kalau dia sudah jatuh dari derajat itu, akan hilang dari dia nikmat tadi itu yang dia sudah dapat. Ya, tidak jadi lagi ibadah lagi dia, takutnya makin belangsak, langsung makin jauh dari ibadah, jauh dari majelis, jauh dari ini, makin rusak. Berubah hidupnya dari tenang menjadi gersang, kan? Dari terang menjadi gelap, kan? Dari putih menjadi hitam. Ya, maka dia takut itu hilang daripada itu. Tazul an-tilkan ni'am, takut hilang nikmat tersebut, al-karimah yang mulia, nikmat-nikmat yang mulia yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Min durubi al-tawfillah, daripada macam-macam kelembutan dari Allah. Kan? Tanpa kita sadari, kalau kita dekat sama Allah, kelembutan Allah Ta'ala
tercurahkan ke kita tanpa kita sadari. Baru kita sadar, naudzubillah. Tapi ya, kalau kita sudah keluar darinya. Tapi kan jangan coba-coba. Jadi kita rasakan ketenangan, kelembutan, anggap bagus apa semuanya itu apa kita sadari dengan kita beribadah. Hal itu bisa tercabut kalau kita tidak ibadah lagi. Gersang itu rumah jadi kayak neraka, rumah udah kayak jadi api neraka. Kalau kita majelis ibadah, walaupun yang mungkin nominalnya duitnya biasa-biasa aja, cuman nikmatnya luar biasa. Kan? Apa adanya, terima, anak nggak masalah, ini nggak masalah, gitu kan? Itu namanya durubi al-tawfillah, macam-macam kelembutan dari Allah. Nah orang yang sudah begitu pasti akan tercurah kepadanya kelembutan dari Allah. Dia takut kalau dia nggak bersyukur ini dicabut, ya kan? Akhirnya timbul masalah, tiap hari timbul masalah. Kan kita dulu mungkin sebelum kita begini kita sudah tahu, sudah pernah alami itu masalah demi masalah di hari-hari kita. Sudah kita rasa itu macam-macam. Kan bisa aja kita setiap hari melihat masalah itu serem-serem, pada masalah itu serem-serem. Waduh, masalah baru lagi, apa lagi nih? Waduh, apa lagi nih? Ini alhamdulillah setelah istiqomah sekian lama nggak ada lagi itu. Jangan dipungkir-ungkir lagi, jangan dicari-cari lagi. Nah, jadi itu namanya kelembutan dari Allah Taala, nikmat ya yang nggak bisa dibeli itu. Ya, harga orang menjadi banyak nggak bisa membeli kelembutan itu. Berapa banyak kan orang rumahnya megah tapi neraka, masalahnya itu makin besar lagi. Ya, masalahnya itu kalau tertimpa ke kita nggak sanggup kita. Ya, jadi kita alhamdulillah Allah kasih kelembutan tersebut. Jadi kita orang ini takut ini dicabut dari Allah Taala. Min durubi al-tawfillahi ta'ala husnul ilaih, dan kebaikan dari Allah Taala. Pas takbala tuwahuna, maka kalau sudah sampai ke situ levelnya, sudah ada rasa takut yang timbul pada dirinya ini, maka dia ini berarti sudah istakbala tuwahuna, sudah berhadapan dengan tahapan yang baru, tahapan terakhir ini. Nama tahapannya aqibatul hamdi wa syukri. Nama tahapannya adalah tahapan alhamdi wa syukur, tahapan memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Ini tahapan terakhir dalam orang beribadah. Ini tahapan ini, namanya tahapan untuk selalu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Orang yang sudah sampai ke level ibadah tertinggi, maka ini dia mesti memiliki tahapan ini. Supaya apa? Supaya langgeng, supaya yang sudah dia dapat itu tidak dicabut dari Allah Ta'ala. Karena ada jaminan kan, kemarin kita bahas, ada jaminan dari Allah. Betul, dari kami Allah alam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jaminan dari Allah Ta'ala, Allah berjanji tidak bakal Allah Ta'ala mencabut suatu nikmat yang anak-anak qaumin yang sudah Allah beri kepada suatu kaum sampai dirinya sendiri, mereka sendiri yang merubah istiqomahnya. Biasanya nggak dosa yaitu siap-siap aja. Biasanya ibadahnya lancar, nggak lancar. Ini ada tanda-tanda sinyal bakal ada nikmat yang terjabut dari dirinya. Tapi kalau dia sudah bisa dijamin ibadahnya nggak ada yang berubah, dosa tidak dikerjakan, maka Allah jamin nikmatnya pun tidak bakal kelihatan. Jadi ayatnya itu surah Al-Anfal, dari kebiasaan Allah Allah tidak bakal mengangkat suatu nikmat yang sudah Allah turunkan kepada suatu kaum sampai orang itu sendiri yang merubah istiqomahnya. Artinya kalau dia nggak rubah berarti Allah tidak bakal.
Maka tahapan terakhir ini mesti berarti bagi orang yang sudah sampai ke level ibadah yang tinggi ini, wajib ini, kalau nggak bahaya, bisa dicabut ibadahnya. Kan di antara nikmat kan ibadahnya kita itu nikmat dari Allah. Supaya itu langgeng, kita tetap terus memuji Allah. Segala puji hanya untuk Allah, segala puji hanya Alhamdulillah, Alhamdulillah, gitu kan? Menandakan ini ibadah ini pun bukan kita, ini Allah yang beri ke kita, supaya Allah jaga ibadah kita itu tidak hilang dari kita. Karena ibadah itu termasuk nikmat juga, ya kan? Berarti kita mesti memperbanyak daripada bersyukur. Ini yang terakhir, ini puncaknya orang ibadah. Ujung-ujungnya pasti banyak bersyukur sama Allah. Pasti orang ini banyak bersyukur kepada Allah, mengakui semua nikmat adalah dari Allah, gitu kan? Fa'akhadha fiha, maka orang yang sampai di level ini akan dia mengambilnya, menempuhnya. Faqata'aha, dan dia akan lampaui. Bima amkanahu, dengan apa yang dia mungkin. Dengan apa yang dia mungkin dari apa? Min kasratil hamdi wa syukri, daripada memperbanyak memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, 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 wa syukur, dan bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi sebanyak-banyaknya orang tersebut memuji Allah sebanyak-banyaknya. Semua waktunya dia lakukan buat memuji Allah. Bima amkanahu, dengan waktu yang dia mungkin dia lakukan untuk memuji Allah, gitu ya. Ala katsiri ni'amihi, atas nikmat yang banyak yang Allah berikan. Apalagi kalau dia sudah puncak. Kalau dia misalnya Allah kasih nikmat di puncak daripada dunia, misalnya jabatan kah, atau di puncak daripada kekayaan kah, kaya banget, atau kuasa banget, nah itu dia di situ teruji dia. Mau nggak dia katakan di podium di depan orang, mengatakan ini semua bukan usaha dari saya, ini adalah nikmat dari Allah. Kalau dia bisa mengatakan itu dia lulus, ya kan? Jadi itu teruji dia. Apabila dia Allah naikkan derajatnya sehingga dia sampai ke puncaknya, misalnya. Apa puncaknya? Kalau kaya banget, kalau jabatan, kuasa banget, puncak karir. Kalau dia bisa di puncaknya karir itu, dia kan ada kata sambutan di depan karyawannya atau bawahannya. Bisa nggak dia mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, ini semua adalah nikmat dari Allah, bukan usaha dari saya tidak ada kemampuan apa-apa. Itu dia, kalau dia bisa mengatakan itu dia berarti teruji dan lulus. Maka orang tersebut memperbanyak daripada memuji Allah, bersyukur ala katsiri ni'amihi, atas nikmat yang banyak yang Allah berikan kepadanya sebanyak-banyaknya. Falamma faragha, maka setelah dia kelar daripada tahapan ini, ya tidak susah kan, tinggal bagaimana dia waktunya itu dia gunakan maksimal untuk memuji Allah. Falamma faragha min qat'i hadil aqabah, ketika dia kelar daripada melampaui daripada aqabah ini, tahap ini, wa nazala, maka dia turun kembali. Turun kembali kemana? Ke tujuan utamanya tadi kan awal. Faidah huwa bimaksudih, ternyata dia sudah sampai ke yang dia cari, yang dia maksud. Jadi dari awal tahapan pertama sampai ke tujuannya kan. Setelah dia lampaui yang ketujuh, sudah dia dapati yang dia mau. Apa yang dia mau? Ibadah kan. Dia dapati tanpa rintangan, tanpa hambatan, jalannya kenceng, tidak ada yang bahaya. Kalau ada bahaya dia bisa atasi. Terus takut hilang, dia bersyukur kepada Allah, tidak bakal hilang. Ibadah di depannya sudah ada di depan. Maksudnya, wa muttaqahu baina yadayhi, ada di depannya, di depan hadapan dia. Dia tinggal pilih mau ibadah yang mana. Sudah dihidang di depannya. Mau ibadah ini bisa, mau ibadah ini bisa, tidak ada hambatan lagi hari-harinya, ya.
Falam yasri illa qalilan, maka tidak, kalau sudah sampai ke tahapan ini, falam yasri, tidaklah dia berjalan illa qalilan, dan jalan dikit aja. Hatta waqa'a fi sahlil fadli, maka tahu-tahunya dia akan sampai di halaman langsung. Sampai langsung. Jadi kalau sudah sampai tahapan ini, nggak perlu jalan banyak, jalan dikit aja langsung terhampar di depannya. Sahal ini halaman al-fadli, daripada karunia. Langsung terhampar di depannya halaman karunia dari Allah Taala. Wasahran syauq, padang pasir, padang yang luas daripada kerinduan. Wa arasatil mahabbah, daripada kecintaan. Cuma yaqau fi riyadil, jalan dikit aja langsung dia tiba-tiba di sini, tiba-tiba cepat naik langsung. Kalau yang pas lagi di tangan itu agak lama, kan dia tahapan itu berat, itu 1, 2, 3 sampai 7 itu berat. Kalau sudah sampai ke 7 ringan, semuanya dikit-dikit naik derajat. Ya. Semuanya kafiriyat ridwan, maka kemudian dia sampai ke taman daripada keridhaan, wabasatil unsi, dan kepada kebun-kebun kedamaian, ya. Ila bisatul ibisat, sampai ke karpetnya yang dibentang. Ini istilah-istilahnya, ya. Karpet yang dibentang. Silakan apa-apa kita duduk di sini, gitu kan. Masuknya dari taman sampai di ke tempat karpet undangan tamu istimewa VIP, ya. Wa martabat at-tagrib, bukan hanya VIP, udah masuk di karpet, bukan hanya di depan lagi. Tagrib, di depan, tagrib. Wa majlis munajah, bukan hanya di depan, diajak ngobrol lagi. Sama itu. Ditanya, apa kabarnya? Jadi ada di majlis undangan, ada di depan tapi nggak ada yang ngobrol, nih diajak ngobrol lagi. Apa kabar, yang lain udah ngeliatin. Majlis munajah. Wa nailul sila, bukan hanya diajak ngobrol, dikasih penghargaan lagi, dikasih mahkota. Dia doang di antara tamu dikasih mahkota, dikasih pakaian, pulangnya pakai mahkota. Nailul khilaf wal karamat. Fahuwa yatana'am, maka orang ini akan selalu bernikmat-nikmat, selalu bertambah nikmatnya. Orang yang sudah sampai ke level ini akan selalu bertambah nikmatnya. Fi hadhil halat, dalam keadaan yang seperti itu tadi kan, begitu kan nikmat terus menerus dan bertambah terus nikmatnya. Wa yataqallabu fi tibiha, dia akan terus berbalik-balik dari suatu keadaan ke keadaan, semuanya nikmat. Begini nikmat. Orang yang begitu tidak ada susahnya. Ayyama baqaihi, di hari-hari sisanya. Sisa apa? Hari-hari sisa umur. Kalau sudah sampai ke level ini, dia akan menikmati hari-harinya, waktu-waktunya, tidak ada susahnya. Semua keadaannya enak. Ini sampai ayam baqaihi, di hari sisanya. Wa baqiyati umri, sisa daripada umurnya. Dia akan merasa nikmat tersebut bisyakhsin fid dunya, dengan tubuhnya masih di dunia. Tubuhnya di dunia, kalau belum mati kan tubuhnya masih di dunia, belum akhir. Wa qalbin fil uqbah, tapi hatinya sudah di akhirat aja, sudah melihat ke surga aja. Kapan ke surga? Enakan di surga ya, enakan di surga lah. Dia udah ngelirik ke surga aja, tapi kan belum waktunya. Yang tadrul barid, maka orang tersebut akan menunggu barid. Baridnya apa? Tukang pos. Barid ini utusan yang ngantar surat, ya kan? Utusan. Menunggu barid. Yauman fa yauman, hari demi hari menunggu mana utusan. Mana utusan?
hatta yamal, sampai kalau kelamaan sampai dia bosan. Al-khalqu kullahum bosan sama manusia semua, nggak mau ketemu sama orang. Banyak itu dia ulama besar sampai di akhir umurnya nggak mau ketemu sama orang, susah ketemu, kamu ditemuin karena dia mau buru-buru, belum datang-datang. Wa yastaqbil dunia, sampai dia membenci daripada dunia. Tapi kalau dia nunggu tapi kelamaan nggak datang-datang. Wa yahin ilal maut, sampai dia mohon mati, mohon mati. Yahin ilal maut. Gak boleh ya, kalau kita nggak boleh. Ini kalau orang tertentu ya, nggak boleh kita. Ya. Wa yastaqbil syuq, sampai akhirnya sempurnalah. Berarti memang ada tujuan dari Allah Ta'ala. Jadi itu diulur gitu. Kalau tujuannya ini rupanya yastaqbil syuq, sampai sempurnalah bulat, sempurna bulat lah kerinduan dia untuk kembali, sampai bulat tekadnya untuk kembali itu sampai jadi bulat. Ilal malail a'la, untuk kembali kepada surga sampai dia bulat, udah kokoh, baru faidah huwa birusulil, ternyata datanglah utusan. Gitu. Memang digodok dia sampai benar-benar matang, baru datanglah urusul rabbil alamin ilai yuriduna alai birawi raihan, datang kepadanya membawa kabar gembira, wal busyra wa ridwan, dan keriduan dari Allah, kabar gembira dan keriduan, min indi rabbin, utusan tersebut daripada Tuhan Allah, radin, Tuhan yang ridho, ghairi ghadban, tidak marah, tidak dalam keadaan marah. Allah utus ngasih kabar ke dia, silakan. Mau sekarang? Mau sekarang? Langsung. Mau sekarang. Maka yang guluna Allah, yang guluna fiti di nafsi Allah. Sebenarnya dia yang guluna fiti batin nafsi. Ada mau. Ya, dipanggil Bruno. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, ma'al qudri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخر الاتقياء علماء نحو بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون، واغفر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منهم، واغفر واستر انت اكرم من ستر، وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء، في كتاب في للناس الشفاء، وعلى الاله الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصاحب الكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تعالى والنبي من لا اله الا الله.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين